Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Melihatkan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Ama nakrauha biniyatin Allah yursilu mitla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina sallallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi 'ulumihim fid dharain kama nakrauha aidan Allah yubariku fi amarina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina lazim yakulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 24 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2025, Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian membaca kitab tafsir Qobasun Nuril Quranil Karim. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif di halaman 13. Iblisu minal jinni wa laisa minal malaikah. Iblis itu adalah dari golongan jin, dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Wa qad dzakarna fi suratil Baqarah. Nah, ini sudah pernah kita sebut dalam surat Baqarah. Anna iblis, bahwa iblis alaihi la'nah. Iblis atasnya laknat Allah. Ya, jadi bukan kita doain kalau semacam ini nih. Ya, iblis atau orang yang sampai meninggal dunia masih dalam keadaan kafir seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, kalau kita sebut bilang alaihi la'nah, bukannya rahimahullah. Ya. Atasnya kutukan Allah, karena iblis ini ya adalah makhluk Allah yang durhaka. Allah Ta'ala perintah hormat kepada Adam, namun dia tidak. Beda dengan malaikat. Nah, kenapa di sini dipersoalkan gitu? Iblis bukan dari bangsa malaikat, tapi bangsa jin. Karena di dalam Quran menyebut Allah Ta'ala perintah itqala, Allah berperintah pada malaikat, qulna lil malaikah. Kan Allah Ta'ala perintah, summa qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Aku perintah kepada malaikat. Aku perintah kepada para malaikat hormat sama Adam. Maka semuanya malaikat itu semua pada sujud, pada hormat, melaksanakan perintah Allah kecuali iblis. Nah, seakan-akan mengesankan kalau iblis ini adalah dari bangsa apa? Malaikat.
Aku perintah kepada para malaikat, kecuali begini, aku perintah kepada para malaikat dan iblis gitu. Ya malaikat sujud, iblis enggak. Nah jelas. Nah ini kan iblis enggak disebut. Aku perintah kepada para malaikat. Semuanya pada sujud kecuali iblis. Nah itu kan mengesankan kalau apa itu? Iblis dari golongan apa? Gitu maksudnya. Ya. Ya kecuali kalau aku perintah kepada malaikat dan iblis. Ya, malaikat sujud, iblis enggak. Nah enggak ada masalah. Nah kan perintahnya itu kepada malaikat doang. Gitu. Kok kenapa tiba-tiba kecuali apa? Iblis. Nah seakan-akan kan iblis itu dari seakan-akan iblis itu salah satu nama dari malaikat gitu. Kira-kira begitulah. Nah di sini dikatakan iblis itu bukan malaikat, yaitu bangsa apa? Bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat ya. Nah, kalau memang seperti itu, kalau memang iblis itu bukan malaikat tapi bangsa jin, sedangkan Allah mengatakan tadi aku perintah malaikat. Nah, bagaimana itu jawabannya? Wa qad dzakarna fi suratil Baqarah. Aku telah sebut di dalam surat Baqarah kemarin yang sudah selesai. Ya. Anna iblis alaihi laknah lam yakun, bahwa iblis itu tidak atau bukan dari golongan apa? Malaikat. Yaitu adalah dari bangsa jin. Bahkan iblis ini bapaknya jin. Kalau kita kan manusia, bapak kita Adam gitu. Nah kalau jin itu bapaknya iblis. Nah kenapa kok Allah Ta'ala ya perintah ya malaikat itu tadi, aku perintah pada malaikat. Wa innama kana ma'al malaikah wa fi sopihim. Kenapa malaikat iblis itu termasuk yang Allah firmankan malaikat? Wa fi sopihim, ya pada sop itu barisan. Kenapa disebut iblis itu beserta malaikat dan pada barisan malaikat? Ketika Allah ketika Allah perintah mereka sujud. Sujud maksudnya hormat kepada Adam, itu dalam firman Allah tadi, summa qulna lil malaikati isjudu. Wa qad tawajjaha lahu amrun khasun min rabbil izzati jalla wa ala. Allah telah tawajjaha. Artinya Allah telah apa? Ya. Allah telah perintah kepada iblis amrun khos min rabbil izzah. Langsung Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Adam ya. Bi ayyasjuda li Adam ma'asajidin. Agar supaya iblis ini sujud kepada Adam beserta lain-lainnya yaitu malaikat. Wa illam yakun minhum gitu. Walaupun iblis itu tidak termasuk bangsa malaikat. Wa hadza ma nabahatna ilaihi al-ayatul karimah. Nah, inilah yang peringatkan oleh ayat Allah yang mulia, yaitu apa? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya. Nah, kenapa engkau? Ya. Kata Allah, firman Allah kepada iblis, ya, ma mana'aka, apa yang mencegahmu? Apa yang mendorongmu? Apa yang mencegahmu? Kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku perintah engkau, wahai iblis gitu ya. Nah itu yaitu wala hajata ila ma za'amahul ba'du bi anna iblis kana minal malaikah. Nah oleh karena di dalam surat Baqarah sudah kami jelaskan bahwa iblis itu tidak termasuk bangsa malaikat. Ketika menafsirkan ayat di Al-Baqarah, maka tidak perlu lagi la hajata ila mazamu, tidak perlu lagi tidaklah perlu lagi keterangan untuk membantah sebagian daripada orang yang mengatakan kalau iblis itu termasuk bangsa malaikat itu. Wa illa lama kullifa bisujudi li Adam. Nah, wa illa lama kullifa bisujudi li Adam. Kalau tidak demikian maka
iblis tidaklah diperintah tunduk kepada Adam. Bidalilil istisna fil ayah. Kena di sini apa? Dalilnya di sini dikecualikan kan, kecuali tuh. Namanya istisna munqati. Nah, jadi istisna itu di dalam ilmu nahu, adanya istisna. Istisna itu terdiri dari mustasna, ada mustasna minhu. Kemudian ada alatnya illah. Ya, jadi mustasna itu yang dikecualikan. Kalau mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Kalau illah alatnya. Nah, ini istisna ada dua, ada istisna muttasil, ada istisna munqati. Sekarang mau tahu mana musanna, mana mustasna minhu. Musanna itu yang sesudahnya illah. Mustasna minhu yang sebelumnya illah. Nah, jadi kalau istisna muttasil, mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Tapi kalau istisna munqati, ya, terputus, nah maka mustasna tidak sejenis dari mustasna minhu. Ya, contoh dalam omongan kita lah. Kharajan nasu illa amron. Kharajan nasu illa amron. Kharaja anda kan keluar. Ya, orang-orang itu anas orang-orang pada keluar kecuali amr yang tidak keluar. Jadi semua orang-orang pada keluar kecuali siapa? Amr. Nah, ini istisna namanya bahasa. Nah, di sini ada mustasna minhu. Mustasna itu yang kita keluarkan, siapa itu? Amron tadi kan, orang-orang semua pada keluar kecuali apa? Nah, berarti kita keluarnya mustasna minhunya yang sesudah illah. Mana sudah illah? Amron. Nah, yang sebelumnya illah namanya mustasna minhu, yaitu an-nasu. Orang-orang semua pada keluar kecuali Umar. Nah, Umar itu namanya mustasna, letaknya sesudah illah. Sedangkan mustasna minhu an-nasu sebelum illah. Nah, itu gambar. Jadi kalau mau diartiin apa itu mustasna? Apa itu? Mustasna kan yang dikecualikan. Nah, an-nasu bahasa kita apa aja? Apaan? Hah? Yang dikali kalau amra kan yang dikecualikan. Kalau an-nasu yang dikecualikan darinya, kan gitu. Nah, kalau kita nggak ada bahasanya, susah didengarnya, yang dikecualikan darinya. Kalau amar yang dikecualikan begitu. Ke bahasa Arab mustasna minhu. Nah, ini muttasil. Karena yang kita keluarkan siapa? Amr, yang kita keluarkan darinya apa? Orang-orang. Amr sama orang-orang sejenis nggak? Karena amr kan manusia, orang-orang apa? Manusia. Nah, namanya istisna muttasil. Nah, sekarang kalau ada begini, kharajan nasu illa himaron. Orang-orang semua pada keluar kecuali himar. Mana mustasnanya? Himar. Mana mustasna minhunya? An-nasu. Nah, yang kita kecualikan siapa ini? Himar. Yang dikecualikan darinya apa? Orang-orang. Nah, saya mau tanya, apakah himar itu sebangsa dengan orang? Masa bingung, masa himar itu sama manusia? Sama enggak? Enggak, bareng-bareng. Kalau ente masih bengong aja berarti belum paham jadinya. Ya. Himar itu sejenis nggak sama orang? Enggak. Nah, berarti istisnanya apa itu? Munqati. Nah, ini istisna munqati. Pas aja dulu. Semua malaikat pada sujud kecuali apa? Iblis. Nah, itu sama aja seperti semua orang-orang manusia-manusia lah. Semua manusia-manusia pada keluar kecuali himar. Berarti himar itu istisna munqati. Nah, sama seperti ini nih. Semua malaikat pada apa? Sujud kecuali yang enggak sujud siapa? Ya, jadi istisnanya apa itu? Munqati. Nah, itulah. Jadi bukan berarti bukan berarti iblis itu bangsa, bukan sama seperti bukan berarti himar itu satu bangsa dengan manusia lain.
Nah, itu namanya istisna munqati. Fasajadu illa iblis. Hadza katsirun fil lughatil arabiyyah. Nah, ini banyak diucapkan dalam uslub bahasa Arab. Wala hu syawahidun yadhiku an dzikriha al maqamu. Ya banyak contoh-contoh. Kalau mau dicontohin istisna munqati ini banyak di dalam Quran. Sulit yadhiku sempit untuk kita menyebut, ya. Karena saking banyaknya, jadi cukup dicontohin hanya ini aja, bahwa ini istisna munqati bukan istisna muttasil. Kalau dianggap iblis itu bangsa malaikat berarti istisna muttasil. Nah, sama aja seperti kita bilang apa tadi, bahwa himar itu apaan? Nah, himar itu bangsa apa? Manusia. Ya. Jadi di sini nggak usah disebut banyak, lah contohnya hanya satu aja itu. Wa yakfina qaulullahi al-kabirul muta'al, ya. Contoh lain hanya satu aja yang istisna munqati, yaitu firman Allah al-kabirul muta'al, firman Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Anil malaikatil athhar, bahwa malaikat itu semuanya adalah yang tidak pernah maksiat. Malaikatil athhar. Apa kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu enggak ada yang membangkang. Malaikat itu tidak ada yang durhaka. Apa yang Allah perintah, mereka semua lakukan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan Allah dan malaikat selalu melakukan apa yang diperintah. Nah, kalau kana iblis minal malaikah, tuh seandainya kita bilang ya, iblis itu dari bangsa malaikat, berarti ada dong malaikat yang maksiat gitu. Saya ulangi, kalau seandainya iblis kita bilang bangsa malaikat, nah berarti ada dong malaikat yang apa? Yang durhaka. Sedangkan malaikat kan nggak ada yang durhaka. Kalau begitu berarti iblis itu bukan apa? Malaikat. Waqad qala al-Imam al-Hasan al-Basri, kata Imam Hasan al-Basri, Imamul mufassirin minat tabi'in, imamnya ya para ulama tafsir dari golongan tabi'in. Lam yakun iblis minal malaikah torfata ainin. Kata Imam Hasan Basri, bukanlah iblis dari golongan malaikat sekejap mata pun. Apa tuh ada sekejap mata pun? Sekejap mata pun iblis itu tidak termati, bukan dari bangsa malaikat, dia dari bangsa apa? Jin. Baik. Nah, tadi kan dikatakan kita udah pernah terangkan bahwa iblis bukan dari bangsa malaikat di dalam surat Baqarah tadi kan. Nah, kalau ente mau lebih jelas, mau balik lagi ke surat Baqarah, ente bingung nyarinya di mana itu, di halaman berapa? Ada di sini tuh, di bawah tuh. Tuh kan ada catatan kaki di bawah nomor 1. Undur al-adillatul khamsah tuh. Di dalam surat Baqarah beliau Tuan Musonif telah menyebut 5 dalil. Enggak tanggung-tanggung. Di sini kan hanya dalil 1 disebut. Di sana ada berapa? 5 dalil, 5 argumen bahwa iblis bukan termasuk apa? Malaikat, dia adalah bangsa jin. Kalau ente mau tahu juz awal, makanya habis ngaji itunya jangan dibuang. Ya, ininya ditaruh. Jadi kalau mau apa-apa kan gampang nyarinya. Tuh. Juz pertama dari kitab kita nih. Ini kan kita udah baca juz berapa ini sekarang? Juz 3. Nah, kalau ente mau lihat keterangannya yang pernah kita kaji dulu ada di juz ketiga, ya. Tuh, dari Qobasun nih kitab ini, yaitu halaman 20. Satu halaman. Itu. Nah, kalau kitab lainnya ini belum pernah dibaca di sini. Ada Tuan Musonif punya kitab namanya An-Nubuwatu wal Anbiya. Ya, kalau mau ngaji ntar nih ada khusus kitab lain bukan tafsir ini. Namanya Kitabun Nubuwah wal Anbiya. Nah, di sana setelah dijelaskan lebih panjang lebar tentang tema ini, yaitu bahwa
iblis bukan golongan malaikat, tetapi dia dari bangsa jin. Baik, nah sudah selesai tadi pembahasan kita yang pertama pagi hari ini, bahwa iblis itu bukan dari bangsa malaikat, dia dari bangsa jin. Karena malaikat tidak ada satupun yang maksiat. Istikbar iblis anis sujud. Nah, ya. Sombongnya iblis dari sujud. Apa itu sombongnya iblis dari sujud? Artinya iblis sombong itu artinya tidak mau melaksanakan perintah sujud, ya. Itu namanya sombong. Orang yang tidak melaksanakan perintah itu sombong. Ya. Alasannya apa? Nanti, ya. Walananzur bi iman. Coba kita perhatikan. Perhatikan kejawaban. Bila jawab syaki. Coba kita perhatikan jawaban iblis. Iblis itu syaki. Kalau syaki itu lawannya Sa'id. Sa'id itu kan orang yang beruntung. Kalau syaki orang yang apa? Orang yang merugi, orang yang durhaka. Coba ente perhatikan jawabnya jawaban makhluk yang durhaka ini, yaitu iblis. Jadi banyak banget julukannya, ada syaki, ada lain. Lain ini terkutuk, kalau syaki yang celaka. Coba ente lihat jawabannya iblis. Coba ente perhatikan. Inna amarahu rabbuhu bisujud. Ketika Tuhannya Allah perintah iblis hormat sama Adam. Coba ente perhatikan. Apa jawaban iblis? Maza kana jawabuhu. Ya, bagaimana jawaban iblis ketika Allah Ta'ala perintah dia enggak sujud? Apa itu jawaban? Coba itu. Kaifa radda ala rabbi. Bagaimana iblis, ya, iblis membangkang kepada Tuhannya. Menolak tuh. Bagaimana iblis menolak perintah Allah? Apa itu jawaban iblis? Ana khairun minhu. Nah, ini menunjukkan bahwa iblis itu congkak namanya. Sombong. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Alasannya apa? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Ya. Nah, coba kita perhatiin. Kalau kita perhatiin betapa bodohnya iblis itu. Dhannal ghawiyyu syakiku. Si gobi itu si bodoh. Stupid. Si stupid ini menyangka, yang syaki, yang durhaka, dia menyangka bahwa api itu lebih afdal daripada apa? Apa benar tuh? Api lebih afdal daripada tanah. Palizalika, oleh karena itulah dia nggak mau sujud itu, karena dia sangka kalau api lebih afdal daripada tanah. Lizalika imtana'a an tadbir amrillah, oleh karena itu dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wa nazara ila aslil unsur. Menunjukkan iblis bodoh karena iblis itu ngelihat dari aslil unsur. Dia ngelihat dari asalnya, bukan melihat kepada apa? Walam yanzur ila tasrif wa ta'zim. Dia melihat asal kejadian, bukan melihat kepada yang Allah berikan kemuliaan. Ya. Jadi bukan dilihat dari asalnya, dia ngelihat asalnya. Walam yanzur, si iblis tidak melihat kepada kemuliaan yang Allah berikan. Allazi khassallahu bi Adam, yang Allah khususkan kemuliaan itu untuk Nabi Adam. Apa itu kemuliaan Adam? Walaupun asalnya gitu, walaupun asalnya dari tanah. Coba jangan lihat asalnya aja, lihat kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Haitsu khalaqahu min yadihi. Allah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung pakai tangannya. Walaupun asalnya tanah, tapi yang bikin langsung siapa? Allah, langsung Allah. Kemudian apa? Wa nafakha fihi min ruhihi. Setelahnya diciptakan langsung Allah yang tiupin. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dua tuh kemuliaannya. Ketiga, khassahu bi ilmil asma.
setelahnya hidup Allah Ta'ala kasih ilmu. Walaupun asalnya dari tanah, namun dia mendapat apa? 3 kemuliaan. Yang pertama Allah bikin pakai tangannya sendiri. Itu ayat Quran, itu bukan ayat ini, ayat yang lain menyebut bahwa Allah bikin. Yang kedua siapa yang niupin? Langsung Allah. Yang ketiga apa? Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Malaikat aja nggak dikasih tahu. Ya, nama-nama yang ada di dunia ini. Nah, ini apa nih? Langit. Ini apa nih? Bumi. Ini apa nih? Malaikat aja nggak dikasih tahu. Nah, iblis, Adam dikasih tahu. Allazi ajazat anhul malaikah. Malaikat pun nggak tahu. Nggak dikasih tahu sama Allah tuh ilmunya. Namun Adam dikasih. Wa ma daral la'inu anna isyani amrillah la yasdusu an akil. Nah, sementara si iblis ini lain, ya, dia tidak tahu. Wa ma daro, dia nggak ngerti, dia nggak tahu bahwa isyani amrillah, bahwa durhaka terhadap perintah Allah tidak mungkin kalau sumbernya dari orang yang punya akal sehat. Ya, orang yang punya, bukan orang, bahkan iblis bukan orang. Makhluk yang punya akal sehat tidak mungkin dia apa itu? Tidak mungkin dia apa? Tidak mungkin dia itu durhaka terhadap perintah Allah. Wa annahu muntahas safah wal hamaqah. Berarti kalau iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah dengan alasan bahwa asalnya itu api lebih baik daripada, berarti iblis itu fi muntahas safah wal hamaqah, pada puncak kebodohan. Nah, jadi iblis kan dikasih akal sehat. Laukana akilan. Sebab kalau iblis itu benar-benar punya akal sehat, la sara'a ilam tisali amrillah, niscaya dia langsung melaksanakan perintah Allah, sama seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Zawatuddin. Kama fa'alatil malaikatul athar, seperti yang dilakukan oleh malaikat. Waqad bayyana ta'ala fi surat hadhihi surah. Allah menerangkan dalam surat ini. Annahu amala iblis al-la'in. Annahu amala iblis al-la'ina binaqidi. Amala iblis al-la'in binaqidi qasdih. Allah terangkan melalui surat ini, suratul A'raf, bahwa Allah membalas tuh. Allah itu membalas iblis dengan apa? Dengan kebalikan, dengan kebalikan yang dia apa? Yang dia inginkan. Ya. Jadi Allah membalas iblis dengan kebalikan, ya, apa yang dia inginkan. Ya. Nah, apa yang diinginkan nggak dapat, akhirnya bukan yang diinginkan yang didapati, kebalikannya. Apa itu? Haitsu kana qasduhu ta'azzum wa takabbur. Iblis maksudnya itu apa itu? Sombong. Ya. Kan iblis sombong, artinya dia bilang saya lebih baik gitu. Kan tujuannya supaya diakui kalau dia itu lebih unggul daripada Adam. Akhirnya tujuannya itu nggak tercapai. Ya, bukannya tujuan nggak tercapai, tapi kebalikannya. Fa akhrajahu, ya, apa itu? Ba akhrajahu Allah sawiran hakiran. Bukan dia dapat kemuliaan, bahkan jadi apa itu? Allah keluarkan iblis menjadi hina tuh. Padahal harapannya supaya apa tadi? Mulia. Akhirnya Allah balas dengan kebalikannya. Muttasifan binaqidi maka na yuhawiluhu minal ulu. Allah berikan sifat iblis dengan kebalikan apa yang dia usahakan supaya dapat apa itu tadi? Ya, dapat kehormatan tinggi wal azamah, agung. Kan saya kau ciptakan dari api, ya. Nah, iblis dari apa itu? Ya, dia harapkan, iblis mengharapkan, iya benar ya. Berarti ente lebih unggul ya daripada Adam, kan gitu. Itu yang diharapkan oleh iblis. Pada akhirnya bukan yang diharapkan tercapai, bahkan apa? Kebalikan. Ya, kebalikan dari apa yang diharapkan, dia itu yang didapat. Bukannya
bukannya dialemin gitu bahasanya. Bukannya dialemin, maka diapain? Kan kalau kan maksudnya supaya dialemin, bukannya dialemin malah diapain? Direndahkan. Nah, direndahkan. Mana itu firman Allah yang merendahkan iblis? Jadi kalau kita mau membahas suatu masalah bukan dari satu ayat, diambil dari ayat ini, kemarin Al-Baqarah sudah. Nah, ini suratul A'raf. Ada lagi ayat berikutnya yang menunjukkan bahwa Allah membalas iblis dengan kebalikan apa yang dia inginkan. Mana itu ayatnya? Nah, ini ayatnya lain di dalam surat lain, yaitu apa? Qala fahbit minha. Wah, diusir tuh iblis tadinya di surga, ya malaikat di surga, Nabi Adam di surga, iblis di surga. Tuh gara-gara dia itu apa, menyombongkan diri, bukannya dia dialemin, bahkan diapain, diusir dari surga. Apa kata Allah di dalam surat lain? Fahbit minha, turun kamu, keluar kamu. Oh, ini kalau diusir nadanya begitu, ya keluar kamu, ya itu sih, keluar kamu, nah gitu nadanya. Fahbit minha, minha dari surga, turun kamu dari surga. Oh, berarti surga di atas. Kalau turun kan berarti di atas, kan sesuatu yang mulia ada di atas. Fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Enggak pantas di surga ini seperti kamu yang sombong itu. Fakhruj. Oh, berapa kali itu? Fahbit, fakhruj, padahal maknanya sama itu. Fahbit turun, fakhruj keluar. Keluar kamu, innaka minas shagirin. Kamu itu orang yang hina. Kamu itu orang rendahan, makhluk rendahan. Nah, berarti apa yang diharapkan oleh iblis ya enggak tercapai, bahkan kebalikan dari apa yang diharapkan. Nah, itulah tadi ya judul kedua. Apa itu judul kedua? Istikbaru iblis anis sujud. Ya, sombongnya iblis tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud. Ya. Nah, karena dia sombong akhirnya, nah ini menjadi pelajaran. Jadi orang yang sombong itu bukannya dimuliakan, bahkan jadi apa? Dihina. Hasad wa kibrun minasyaiton. Nah, yang dapat kita ambil pelajaran dari iblis ini, ada dua sifat iblis yang tidak boleh dua sifat ini ada pada diri kita. Yang pertama dengki, ya. Yang keduanya apa itu? Sombong. Dengki sama sombong kan sifat, ya. Sifat yang buruk. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu berarti kita apa itu? Nah, punya sifat iblis. Nah. Fi hadza darsun lana, dalam kisah iblis dan perintah Allah ini menjadi pelajaran lah bagi kita semua, taklim sama pelajaran yang datang dari Allah, minal malikil alim. Semua ini kan kisah ini yang menceritakan Allah. Anna man azhara istikbar, orang yang sombong menampakkan kesombongan, albasahullahu dzulla wasighar, maka Allah taala akan apa? Akan rendahkan gitu. Jadi apa yang diharapkan nggak dapat, akhirnya kebalikannya dah. Tetapi sebaliknya, man tawadhu'a lillah. Nah, hamba yang tawadhu ya, merendahkan diri karena Allah. Itu bukan tawadhunya karena macam-macam kan ada. Kan ada orang yang tawadhu itu masuk ke gorong-gorong. Kan tawadhu itu namanya. Tapi bukan lillah itu. Ya. Pakai pakaian nggak pernah pakai jas gitu, pakai pakaian kemeja putih gitu. Nah itu tawadhu, ya tawadhu tapi bukan lillah itu. Ya, itu nggak perlu sebut namanya dah, kan hanya contoh ya. Nah itu nanti kena pasal itu. Kalau kita sebut namanya jadi kena pasal penghinaan. Kan ada orang seperti itu kan. Apakah itu tawadhunya lillah tuh? Nah, jadi kalau yang tawadhu'nya lillah, rafa'ahullah tuh. Rafa'ahullah. Wa man takabbara wada'ahullah. Walillahi darul qail. Alangkah indahnya perkataan seorang penyair. Jadi lillahi daruhu, daru itu asalnya sih air daru, itu asalnya itu air susu.
Ya, kalau ada orang Arab, kalau ada orang yang luar biasa, oh dia dulu waktu masih bayi minum susunya orang-orang kabilah-kabilah yang hebat sehingga dia nurunin gitu lah. Alangkah indahnya perkataan seorang penyair yang mengatakan begini. Tawadhu takun kal badri tubsiru wajhahu. Ya, tawadhulah kamu. Niscaya kamu kalau kamu tawadhu seperti bulan purnama. Waduh, kalau ente tawadhu tubsiru wajhahu. Ya, akan dilihat mukanya itu ala sofahatil ma wa huwa rafi. Oh. Ya. Kalau orang tawadhu lillah, dia akan dilihat seperti bulan purnama, walaupun bulannya di atas bisa dilihat di air. Coba kalau ada bulan purnama, tapi bulannya nggak dialingin sama awan. Ya, entah ada empang, ada air, kelihatan nggak tuh? Kelihatan bulan purnama, walaupun dia tinggi kelihatan di bawah. Wala taku kedukhon, janganlah kamu seperti asap. Kalau jadilah kamu seperti bulan gitu. Walaupun tinggi bisa dilihat mana? Di air. Jangan kamu bagaikan apa dukhon, asap. Ya lu binafsihi, asap itu tinggi. Ila tabaqatul jauh, bahkan asap itu sampai ke atas. Tapi dia itu rendahan. Ya. Dia apa itu? Rendah. Ya. Tuh. Jadi begitu, jangan kamu seperti apa? Asap. Jadilah kamu seperti bulan purnama. Jadi orang tawadhu bagaikan bulan purnama. Kalau orang sombong bagaikan apa itu? Asap, walaupun di atas digelap. Summa tataba'atil ayat tuwaddihu linnas anna la'ina iblis lama turida min rahmatillah. Kemudian ayat ya berlanjut ayat surat Al-A'raf menjelaskan bahwa iblis ketika diusir dari rahmat Allah tadi dari surga bisa disebabkan karena dia tidak mau melaksanakan perintah sujud ya hormat pada Adam, disebabkan karena takabur ya tidak melaksanakan perintah Allah. Zadahu dzalika hasadan tuh. Diusir bukannya dia sadar. Diusir oleh Allah bukan dia sadar, tobat. Kan kalau Nabi Adam kan tobat itu, walaupun dia itu udah dikeluarin dari surga, dia tobat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Tapi iblis malah apa? Dengki. Wa bughdhan li Adam wa dzurriyyatihi. Bukan hanya dengki sama Adam doang, bertambah-tambah dengkinya kepada anak cucunya Adam. Nah, iblis ya. Jadi fa'ak sama jalla bijalalillah wa azamat. Sampai-sampai iblis bersumpah-sumpah. Sumpah ingin apa? Ingin mencelakakan Adam. Baru dendamnya apa? Padam. Ya. Jadi enggak padam-padam. Apa itu? Dendamnya iblis, ya. Namanya apa kalau enggak padam? Kusumat apa? Kusumat. Nah, apa itu? Walaupun Adam sudah tidak ada lagi di dunia, dia sumpah-sumpah. Ya Allah, panjangkan umur saya. Saya mau goda anak cucunya. Walaupun saya enggak berhasil ya menjadikan Adam teman saya di neraka. Asal bisa anak cucunya apa? Sama-sama saya di neraka. Baru dendam saya hilang. Iblis tuh. Minta-minta sama Allah tuh. Yudgi ahlul ardi, dia ingin mencelakakan semua penduduk bumi, maksudnya Adam. Yub'iduhum an rabbihim, tuh berusaha supaya anak cucu Adam jauh dari Allah. Tuh supaya nanti nemenin saya di mana? Di neraka. Li'annahu khasira wa syaqiya bisababihim. Tuh, kenapa dia dengki kata iblis? Karena dengan sebab Adam saya diusir. Bukannya dia sadar malah apa jadi? Mana itu firman-Nya? Nah ini. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Wa bima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah apa itu? Telah mengecilkan aku dengan sebab Adam, ya. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aduh, ada tafsir ini. Bisa babi iwaika wa idlalikali, dengan sebab engkau ya Allah mengusir saya dan lain, saya bersumpah ya Allah
La udanna li Adam, aku akan tetap menggoda Adam, ya, wa dzurriyyatihi, dan anak cucunya, ya, antorikil haq, aku berusaha supaya anak cucunya, walaupun Adam nggak berhasil, anak cucunya aku akan simpangkan daripada jalanmu yang benar. Sabilan najah, aku akan buat anak cucu Adam keder. Keder nggak bisa masuk, nggak bisa sampai ke surga. Kama yaqudu quta'u thariq an ma'ayir tujar, seperti apa itu? Apa itu? Begal, seperti begal memotong jalan supaya apa? Supaya orang pedagang-pedagang yang lewat itu nggak apa itu? Nggak berhasil mencapai tujuan. Itu diapain tuh oleh siapa itu? Begal di tengah jalan. Nah, itu sumpahnya iblis. Apa nih? Ini sumpahnya nih. Ya. La'atiyannahum min baini aidihim, aku goda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syamal, dari kiri. Masya Allah, kalau nggak berhasil dari depan, dari belakang. Kalau nggak belakang, dari kanan. Kanan dari kiri. Masya Allah. Itulah sumpahnya iblis, sumpah yang nggak benar. Atihim min jami'il jihad, dari semua apa tuh jihad, arah. Untuk la asuddahum, aku akan simpangkan, aku akan apa ya, tutup mereka dari jalanmu dan agamamu yang benar ya Allah. Wah. Wajah al jawab sorihan bainan maktu'an. Nah, langsung Allah jawab. Apa kata Allah kepada iblis? Ukhruj minha. Oh, bukan dialamin, diapain? Keluar kamu. Maz'uman madhuro, dalam keadaan hina. Laman tabi'aka, Allah sumpah lagi. Siapa aja yang ngikutin engkau? Gitu. Siapa aja yang ngikutin engkau? Ya. Nah, ini apa ini ya, pemberitahuan kepada kita ini. Jangan kita ngikutin iblis. Udah tahu iblis seperti itu, ngikutin. Kalau udah tahu iblis kayak begitu, diikutin. Aku akan penuhi neraka jahanam, ya, kamu dan yang ngikutin kamu. Oh. Nah, itulah tadi sumpah Allah kepada iblis. Allahumma ja'al min hizbika wa jundik. Ya Allah, jadikan kami termasuk dari apa itu? Golongan engkau ya Allah, bukan dari golongan iblis. Wala taj'alna min ansori iblis. Lain, jangan jadikan kami, ya, apa itu, pengikut iblis yang mal'un, yang terkutuk. Wa najjina min waswasati, selamatkan kami dari bujukan iblis, wasyarihi, dan kejahatan iblis ya Rabbal alamin. Nah, inilah tadi 3 judul yang dapat kita baca pada pengajian kita pagi hari ini. Adapun judul berikutnya tahdzirun li Adam min kaidi iblis, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.